Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Devi Anjarini dengan NIM 2020008031 dengan kelas 5A1. Baik, di sini saya akan mereview atau merangkum materi-materi yang diberikan oleh Bu Ratna dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep dengan materi pertama yaitu konsep organisasi. Konsep organisasi adalah suatu unit sosial yang sengaja didirikan oleh waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 atau lebih orang yang bekerja bersama-sama dengan berkoordinasi, mempunyai pola pikir tertentu yang struktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku memenuhi kinerja organisasi. Hal ini berkaitan dengan kinerja karyawan, perputaran pegawai, produktivitas, serta manajemen. Selanjutnya ada peran manajemen. Ada 3 peran manajemen. Yang pertama ada peran antar personal, yang di situ ada sebagai tokoh utama atau figuran, peran kepemimpinan, peran penghubung. Yang selanjutnya ada peran informasional. Peran informasional juga ada 3, yaitu peran pemantau, peran penyebar, dan peran juru bicara. Yang terakhir ada peran informasional, yaitu ada peran kewirausahaan pegawai, penyelesaian masalah, pengelolaan sumber daya, peran negosiasi. Yang selanjutnya ada aktivitas manajerial. Di sini ada 4 aktivitas manajerial. Yang pertama, manajemen tradisional, yang kedua komunikasi, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang keempat ada jaringan. Baik, di sini ada disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Yang pertama ada psikolog. Psikolog apa sih? Psikolog adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Kontribusinya yaitu ada pengetahuan, motivasi, kepribadian, dan lain-lain. Selanjutnya ada psikolog sosial. Psikolog sosial ini berfokus pada pengaruh seseorang terhadap individu lainnya. Kontribusinya adalah merubah perilaku, komunikasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada sosiologi. Sosiologi mempelajari tentang manusia dalam keikatan dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Kontribusinya yaitu kekuatan, konflik, perilaku antar kelompok, dan lain-lain. Yang terakhir ada antropologi. Antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Kontribusinya yaitu adalah ada kultur organisasional, lingkungan organisasional, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi. Yaitu yang pertama ada merespon globalisasi, mengelola keagamaan angkatan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, merespon kekurangan tenaga kerja, meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan keahlian personal, memberdayakan orang, menstimulasi inovasi dan perubahan, bekerja dalam organisasi berjaring, meningkatkan perilaku etnis. Baik, selanjutnya ada keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi adalah perbedaan dalam organisasi sudah pasti ada. Kita sebagai manusia unik dan berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diciptakan sebagai peluang atau ancaman bagi organisasi tersebut. Keberagaman tingkat permukaan yaitu subclass
diversity, perbedaan yang karakteristiknya mudah dirasakan. Contohnya ada seks, gender, ras, dan etnis, dan disabel. Yang selanjutnya ada keberagaman tingkat atau depth level diversity. Perbedaan dalam menilai, personality, dan preferensi kinerja yang secara progresif penting untuk mengetahui suatu nilai yang lebih baik. Yang selanjutnya ada dunia kerja. Menurut Robbins dan Goodgate 2007, Brady Roberts 2009, dan Onarga 2009. Tanggung jawab atau responsibility, yaitu ada yang pertama ada fleksibilitas, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada pandangan diri, yang selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan. Yang selanjutnya ada karakteristik biografis, merupakan karakteristik personal yang dimiliki seseorang atau karakteristik biologis dapat diamati melalui catatan personal seseorang. Yaitu adalah ada umur, jenis kelamin, orientasi seksual, dan gender, ras dan etnis, disabilitas, agama, masa kerja, dan identitas budaya. Yang selanjutnya adalah kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan keberagaman tugas dan dalam suatu pekerjaan. Adapun dua perbedaan kemampuan ya. Yang pertama yaitu ada kemampuan intelektual, kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan sebagai acara aktivitas mental, berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada kemampuan fisik, yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik siapapun serupa. Materi yang ketiga yaitu ada sikap dan kinerja. Sikap apa sih sikap? Sikap adalah keteraturan perasaan dan pemikiran seorang yang cenderung terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilaku dalam menghadapi suatu lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan atau respon yang mengandung komponen kognitif atau pengetahuan, afektif atau penjumahan penilaian terhadap objek, dan kognitif adalah kecenderungan untuk berbuat daya yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek atau stimulus dari lingkungan. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon suatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan menghentikan suatu objek tertentu. Sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluasi menyangkut benda atau kejadian. Adapun jenis-jenis sikap, ada 3 jenis sikap. Yang pertama ada justification atau sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada job involvement, yaitu sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana sih partisipan aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga yaitu ada organization commitment, yaitu ada sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dari organisasi serta dengan tujuan-tujuannya yang diinginkan ke dalam keanggotaannya. Yaitu ada sekarang ada aspek-aspek sikap. Aspek sikap ini menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada komponen kognitif, adalah komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan ini akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang sikap.
Yang kedua yaitu ada komponen afektif, adalah komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Yang terakhir ada komponen konatif, adalah komponen sikap yang berupa kesiapan seorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seorang dapat relatif puas dengan salah satu atau lebih aspek yang lainnya. Yaitu sekarang ada faktor-faktor untuk kepuasan kerja. Yang pertama ada kesempatan untuk maju. Yang kedua ada keamanan kerja. Yang ketiga ada gaji. Yang keempat ada manajemen kerja. Yang kelima ada kondisi kerja. Yang selanjutnya ada pengawasan atau supervisi. Yang ketiga ada faktor intrinsik dari pekerjaan. Yang terakhir ada komunikasi. Baik, materi selanjutnya ada kepribadian dan nilai. Kepribadian dan nilai adalah keseluruhan cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor penentu kepribadian. Faktor keturunan merujuk pada faktor genetis seseorang individu. Tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan fleksibel, tingkat energi dan irama biologis. Penelitian yang menjadi dasar argumen bahwa faktor keturunan penting memiliki peran penting. Yang pertama ada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Yang kedua ada berfokus pada anak-anak kembar yang terpisah sejak lahir. Yang ketiga ada peneliti konsisten kepuasan kerja dan dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan. Di dalamnya ada norma dalam keluarga, teman-teman, kelompok sosial dan pengaruh-pengaruh lainnya yang kita alami. Yang selanjutnya ada sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada evaluasi inti diri, tingkat di mana individu menyukai atau tidak menyukai diri mereka sendiri. Apakah mereka menganggap dirinya mereka cekap dan efektif. Yang selanjutnya ada Machiavellianisme, tingkat di mana seorang individu pragmatis mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Yang selanjutnya ada narsisme atau kecenderungan menjadi arogan, mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan. Yang selanjutnya ada pemantauan diri, kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilaku dengan faktor-faktor situasional atau eksternal. Pengembangan resiko. Individu memiliki keberagaman yang berbeda-beda dalam pengambilan kesepakatan yang menghindari resiko. Yang selanjutnya ada kepribadian tipe A, keterlibatan secara agresif dalam perjuangan terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Yang selanjutnya ada kepribadian proaktif, sikap yang cenderung optimistis, berinisiatif, berani bertindak, dan tekun sehingga berhasil berubah
berubah yang berarti. Yang selanjutnya ada nilai. Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi seorang dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Yaitu ada jenis-jenis nilai. Yang pertama yaitu ada nilai terminal, keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, yaitu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Yang kedua ada nilai instrumental, merujuk pada perilaku cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai nominal. Yang selanjutnya ada yang materi kelima ada persepsi dan pengambilan keputusan individual. Suatu stimul dipilih, diorganisasi, dan diintervensi menjadi informasi yang bermakna. Jenis persepsi. Yang pertama ada persepsi audio, visual, perabaan, penciuman, dan yang terakhir ada pengecapan. Persepsi adalah sebuah individu yang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor ekspektasi, yaitu ada sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Yang kedua ada faktor target, yang di dalamnya ada suatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Yang selanjutnya ada faktor situasi. Ada di dalamnya yaitu ada waktu, keadaan kerja, keadaan sosial. Yang selanjutnya ada teori penghubung. Teori penghubung adalah atribusi, merupakan proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau sebaliknya pada perilaku lain sendiri. Yaitu ada 3 Yang pertama yaitu distinctiveness atau perbedaan. Yang kedua ada konsensus atau melihat bagaimana faktor internalnya. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu ada faktor internal. Adapun kesalahan yang ada di kesalahan atribusi. Kesalahan atribusi fundamental adalah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Yang selanjutnya ada bias pelayanan diri. Kecenderungan individual untuk mengatribusi kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor eksternal tadi. Baik, yang materi ke-6 ada konsep-konsep motivasi. Definisi motivasi adalah proses yang menjelaskan interpretasi arah dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai sebuah tujuan. Yaitu ada teori-teori motivasi dari zaman dulu, yaitu ada 4 teori, ada hierarki teori kebutuhan, teori REG, teori X dan teori Y, dan yang terakhir ada teori 2 faktor. Teori hierarki teori kebutuhan yaitu ada 4, ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori ERG yaitu berusaha mengolah hierarki kebutuhan Maslow agar semakin dekat dengan penelitian empiris yang disebut ERG. Teori yang mendapatkan 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu kehidupan, hubungan, dan pertumbuhan. Yang selanjutnya ada teori X dan teori Z. Teori X
anggapan bahwa karyawan tidak suka bekerja keras, malas, atau tidak menyukai eh, tidak menyukai tidak menyukai tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksa untuk menghasilkan kinerja. Yang selanjutnya yaitu ada teori Y. Teori Y, anggapan karyawan suka bekerja kreatif, mencari tanggung jawab, dan melatih pengendalian diri. Oke, yang selanjutnya ada teori dua faktor. Teori dua faktor disebut dengan teori Huygens, ditemukan oleh Frederick Herbeng. Teori dua faktor adalah teori penghubung faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Yang selanjutnya ada materi selanjutnya ada motivasi dari konsep menuju aplikasi. Ini adalah materi terakhir di pertemuan ke-7, yaitu motivasi dari konsep menuju aplikasi. Model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh J. Richard Hassman dan Grant Olmert, yaitu ada keragaman keterampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, dan umpan balik. Bagaimana pekerjaan bisa dirancang ulang? Bagaimana sih pekerjaan bisa dirancang ulang? Yaitu ada rotasi pekerjaan atau pengganti produk seseorang karyawan dari satu ke tugas lainnya, ada perluasan pekerjaan, peningkatan jumlah dan visual tugas dari seorang individu melawan pekerjaan berbeda-beda, ada pegayaan pekerjaan, perluasan fiskal dari pekerjaan yang meningkatkan pengendalian pekerja terhadap rencana pelaksanaan dan evaluasi. Yang selanjutnya ada susunan pekerja alternatif, yaitu ada jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan, telekomunikatif. Yang selanjutnya ada peluang untuk bekerja, yaitu tingkat pekerjaan tinggi sebagaimana merupakan sebuah fungsi ketiadaan rintangan-rintangan menghalangi karyawan. Keberhasilan dalam suatu pekerjaan dimudahkan atau dihalangi oleh ada atau tidak adanya sumber-sumber yang mendukung. Selanjutnya ada keterlibatan antar karyawan. Keterlibatan karyawan adalah sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen demi mencapai keberhasilan organisasi. Contoh program keterlibatan karyawan yaitu manajemen partisipan adalah sebuah proses di mana para bawahan berbagai suatu tingkatan kekuatan pembuatan keputusan yang signifikan dengan atasan-atasan langsung mereka. Yang kedua ada partisipan representatif, yaitu para pekerja berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasional melalui sebuah kelompok kecil yang terdiri atas karyawan-karyawan representatif. Yang selanjutnya ada lingkaran kualitas, yaitu kelompok yang terdiri atas karyawan-karyawan yang bertamu secara teratur untuk mendiskusikan berbagai masalah kualitas kerja, menyajikan penyebaran rekomendasi, memberikan penghargaan kepada karyawan, yaitu dengan cara memberikan penghargaan, yaitu pembayaran berdasarkan tarif berbagian, bayaran berdasarkan prestasi, bonus, rencana pembagian laba.
Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan atas rangkuman dari materi dari 1 dengan sampai 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.